Halo Sobat Merdeka, kali ini saya akan mengajak teman-teman ke salah satu pulau yang terkenal dengan keindahan destinasi wisata dan budayanya, yaitu Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Luas Pulau Lombok sekitar 4.739 meter persegi. Asal kata Lombok berasal dari kata Lombok yang artinya lurus dan jujur. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Gendang belik merupakan alat musik yang dimainkan secara berkelompok. Gendang belik berasal dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Asal kata gendang belik berasal dari bunyi gendang itu sendiri, yaitu bunyi dang atau dung. Dan belik berasal dari bahasa Sasak yang berarti besar. Gendang belik berarti gendang yang berukuran besar. Rumah adat Bale Belik Lombok menjadi salah satu rumah adat dengan bentuk arsitektur yang unik atau khas Lombok, sehingga nilai adat ini dipresentasikan melalui desain arsitektur dan konstruksinya. Misalnya, bentuk pintu depan, jika diperhatikan, ciri khas rumah ini hanya memiliki satu pintu dengan bentuk cukup rendah dan kecil. Desain ini membuat tamu harus menunduk saat memasuki rumah, dengan nilai filosofi bahwa tamu sudah selayaknya memberikan hormat terhadap pemilik rumah. Kain tenun khas Sasak Lombok memiliki tekstur tebal, tidak mudah kusut, dan tidak mudah luntur. Hal itu dihasilkan dari teknik pembuatan yang dilakukan para perempuan Sasak yang disebut nyesek. Peresian. Peresian adalah petarung antara dua laki-laki yang bersenjatakan tongkat rotan atau disebut penjalin dan berperisai dengan kulit kerbau yang tebal dan keras atau perisai itu disebut dengan ende. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Petarung dalam peresian disebut pepadu, sedangkan wasit dalam peresian ini disebut dengan pekembar. Makanan khas, pelecing kangkung. Pelecing kangkung adalah masakan khas Indonesia yang berasal dari Lombok. Pelecing kangkung terdiri dari kangkung yang direbus dan disajikan dalam keadaan dingin dan segar dengan sambal tomat yang dibuat dari campuran cabai rawit, garam, terasi, dan tomat, dan kadangkala diberi tetesan jeruk limau untuk menambah cita rasa. Sebagai pendamping ayam taliwang di Pulau Lombok, pelecing kangkung biasanya disajikan dengan tambahan sayuran seperti toge, kacang panjang, kacang tanah yang digoreng, dan lain sebagainya. Sobat Merdeka, selanjutnya kita akan ke Manado, Sulawesi Utara. Ibu kota Sulawesi Utara ini merupakan kota pantai yang dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Serta suku yang mendominasi Manado merupakan suku Minahasa dan mayoritas agama penduduknya yaitu agama Kristen. Salah satu kebudayaan Minahasa yaitu tari kabasaran. Istilah kabasaran sendiri merupakan perubahan dari kawasaran. Kawasaran berasal dari kata wasar yang artinya ayam jantan aduan yang sengaja dipotong jenggernya agar lebih galak saat diadu. Jadi, kabasaran artinya penari yang menari seperti gaya gerak dua ekor ayam yang sedang menyambung atau identik dengan ayam aduan. Gerakan tari kabasaran yang energik melambangkan semangat seorang prajurit perang, tetapi juga dinamis mengikuti irama alat musik. Kostum penari kabasaran terbuat dari kain tenun khas Minahasa yang didominasi warna merah. Tari kabasaran kerap ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, kenaikan pangkat pejabat di wilayah Sulawesi Utara, serta upacara adat pernikahan dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu kuliner khas dari Sulawesi Utara yaitu bubur Manado atau tinutuan. Bubur ini merupakan bubur yang dicampur dengan berbagai macam sayuran dan beberapa ubi-ubian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Hal ini membuat para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian yang kemudian dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras lalu dimasak menjadi bubur. Tak disangka-sangka masakan tersebut disukai banyak orang, dan sejak saat itu tinutuan tersebar di masyarakat luas.
Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado atau tinutuan dijual di sejumlah sudut kota Manado. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api. Gunung Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dengan kedalaman 450 meter. Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini, ia juga terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Makanan khas Batak Toba yaitu naniura. Naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak Toba. Resep pembuatannya yaitu dengan turun-temurun dari para leluhur orang Batak Toba yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api, dalam bahasa Bataknya deke. Selanjutnya pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulus atau kain tenun tradisional, mulai dari bagian atas sampai bagian bawah. Bagi orang-orang Batak, ulus memiliki arti khusus, yaitu seperti laki-laki yang pakai ada itu tali-tali. Yang kedua, ampe-ampe. Yang ketiga, singkot. Yang keempat, dari perempuan tali-tali. Yang kelima juga ada hoba-hoba. Selanjutnya ada hain. Selanjutnya adalah rumah adat Batak yaitu Rumah Bolon. Rumah Bolon berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang merupakan rumah tradisional Batak Toba. Rumah Bolon merupakan rumah panggung. Rumah Bolon juga sering disebut sebagai rumah gargo, sebuah rumah pertemuan keluarga besar. Bentuk rumah balon adalah persegi panjang yang dapat dihuni sekitar 5 hingga 6 keluarga. Rumah Bolon merupakan simbol identitas suku Batak yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia.